Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat bergabung di dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudari berada. Kiranya damai dan sukacita daripada Kristus Yesus senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini. Kami kembali boleh bangun dan kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Sungguh tak habis-habisnya berkat dan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Sebelum kami mendengarkan sabda-Mu, berikanlah kami hikmat dan pengertian untuk memahami kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil di dalam Matius 11 ayat 28 sampai dengan 29. Matius pasal yang ke-11 ayat ke-28 sampai dengan 29. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Firman Tuhan tertulis demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Setiap manusia memiliki berbagai cara untuk membuat dirinya kembali tenang dan nyaman saat menghadapi permasalahan dalam hidupnya. Bahkan tidak jarang sebagai manusia mencari ketenangan melalui hal-hal yang salah seperti pergaulan yang buruk, mabuk-mabukan, dan sebagainya. Semua itu tidak memberi kita rasa senang dan damai yang sebenarnya. Sebenarnya kita hanya diperdaya oleh hal-hal yang seolah-olah menenangkan padahal menghanyutkan. Karena itu, kalau kita lari pada hal-hal demikian, bukanlah ketenangan yang akan kita dapatkan, melainkan kekosongan, ketakutan, dan depresi. Hanya saat kita mendekat kepada Allah sajalah kita akan merasa tenang dan aman. Seperti ajakan Yesus kepada kita pada pagi ini di dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita harus memiliki Allah di dalam hati kita dengan mengikuti perintah-Nya dan setia pada hukum-hukumnya. Sebesar apapun masalah yang mengikis rasa damai dan sukacita kita saat ini, tetaplah percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang lebih besar melalui semua itu, asal kita mau menyerahkan semua beban persoalan kepadanya. Undangan Yesus ini ditunjukkan kepada setiap orang yang letih lesu, seperti orang yang sudah bekerja keras lalu dipalu dengan godam, atau yang mengalami penderitaan bertubi-tubi. Juga orang yang berbeban berat yang harus bekerja keras sampai kepayahan atau ditimbuni beban sampai tak mampu memikulnya. Yesus berjanji untuk memberi kelegaan. Namun kelegaan itu hanya dapat diperoleh jika kita mau datang kepadanya, menyerahkan segala beban kita sekaligus memikul kuk yang dipasangnya. Perkataan Yesus ini tampaknya kontradiktif, tetapi sebenarnya tidak demikian. Apa yang membuat hidup kita berat bukanlah besarnya masalah kita, melainkan sikap kita dalam menghadapinya. Kita sering melihat masalah kita dari sudut pandang kita yang terbatas dan berusaha menyelesaikannya dengan cara kita sendiri. Kuk adalah kayu bersilang yang biasa dipasang di tungkuk dua ekor lembu yang menarik pedati. Jadi, memikul kuk bersama Tuhan Yesus berarti memikul masalah kita bersamanya. Beban seberat apapun akan menjadi ringan, sebab Dialah yang memikul beban yang terbesar. Kuk juga berfungsi untuk menjaga agar lembu-lembu itu berjalan dengan benar. Bila lembu itu taat, kuk akan terasa ringan. Namun jika ia memberontak, tungkuknya akan sakit dan terluka. Demikian pula bila kita menghadapi segala masalah dengan ketaatan kepada firman-Nya, beban kita akan terasa ringan. Namun jika kita memberontak, diri kita akan terluka dan hancur.
Mari saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dengarlah suara Allah yang memanggil kita dengan lembut, dan rasakan kasih-Nya yang melingkupi hidup kita senantiasa. Mendekatlah kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan ketenangan darinya, lebih dari yang mampu kita dapatkan dari dunia ini. Bersandarlah sepenuhnya kepada Tuhan, maka Ia akan menyelesaikan segala perkara yang tidak mampu kita selesaikan. Hiduplah dalam kebenaran, sebab Tuhan tidak akan membiarkan orang benar jatuh dan terpuruk. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami sudah mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dalam kehidupan yang kami lalui mungkin banyak sekali masalah dan tantangan yang kami hadapi, sehingga membuat kami merasa terkadang tidak tenang dalam menjalankan kehidupan kami. Tetapi melalui firman-Mu pada pagi ini, kami diingatkan untuk mendekat kepada Engkau. Kami percaya sesuai dengan firman-Mu, katakan bahwa ketika kami mendekat kepada Engkau, maka kami akan mendapatkan ketenangan yang sejati, lebih dari yang mampu kami dapatkan dari dunia ini. Ajarilah kami itu terus tetap bersandar sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, apapun permasalahan yang ada, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Berkatilah kami dalam sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas. Biarlah dalam semuanya ini nama Tuhan dipermuliakan. Kami rindu lawatan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit maupun dalam menghadapi segala pergumulan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, dan memberikan mukjizat-Mu, pertolongan-Mu bagi setiap kami. Kami percaya kami akan memperoleh kemenangan dan sukacita dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah daripada Bapa Surgawi, cinta kasih daripada Kristus Yesus, penyertaan dan penghiburan oleh Roh Kudus menyertai kita semua, sekarang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan. Mari kita terus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, maka Ia akan menyelesaikan segala perkara yang tidak mampu kita selesaikan. Hiduplah dalam kebenaran, sebab Tuhan tidak akan membiarkan orang benar jatuh dan terpuruk. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai segala aktivitas kita hari ini. Sampai berjumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.